Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa'lana indal karim amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Antodi Cahyono SPDMM. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 2 Batu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf administrasi Sekolah SMA Negeri 2 Batu. Yang kami hormati tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini kita masih diberi sehat serta dapat berkumpul dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema penguatan pendidikan karakter dan nilai religius generasi milenial di era digital dengan meneladani integritas Rasulullah SAW. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat adalah tausiah agama, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, marilah kita untuk bisa memulai acara dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Devi dari 11 MIPA 1. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal خلق السماوات
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Devi. Semoga dengan pembacaan ayat suci tersebut dapat mencerahkan hati untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Nah Kak, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, gimana kalau misal kita sapa hadirin yang datang di sini dan pastinya yang live streaming di rumah ya Kak Iya, kan kita live streaming ya Kak. Ya. Nah, teman-teman yang di rumah, halo apa kabar? Tetap sehat kan ya? Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Iya. Kalau keluar rumah patuhi protokol kesehatan. Nah, minum teman-teman vitamin di sini, supaya imunnya terjaga ya Kak ya. ya gitu. Nah teman-teman yang di sini, Kita sapa dulu Pak Ustadznya yang baru datang. selamat datang Pak. Assalamualaikum.
Oh ya teman-teman, bisa kalau misal kita bilang nanti Maulid Nabi, nanti jawabnya cinta Rasulullah, damai di hati. Kita akan ganti aja ya Kak ya, biar lebih efektif ya. Kalau kita bilangnya Maulid Nabi generasi milenial, cinta Rasulullah. Diterukan bareng-bareng ya Kak ya, teman-teman para hadirin. Silakan Kak. Maulid Nabi generasi milenial, cinta Rasulullah. Bisa bareng-bareng ya teman-teman ya. Bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita itu ya, 1, 2, 3. Maulid Nabi generasi milenial, cinta Rasulullah. Kurang semangat nih. Boleh Lagi ya Kak sekali ya. Maulid Nabi generasi milenial, cinta Rasulullah. Tepuk tangan yang meriah. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu. Kepada Bapak Anto Dwi Cahyono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kami hormati Bapak Ustadz, Yai yang kami muliakan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu TU, komite dan para undangan yang sangat kami muliakan, kemudian para hadirin anak-anak sekalian, juga Adam Amartia yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di ruang yang barokah ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Para hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas kehadirannya untuk acara ini. Semoga yang mungkin masih dalam perjalanan dan mungkin ada yang masih berhalangan, kita doakan moga-moga yang masih dalam perjalanan bisa selamat sampai tujuan di tempat ini. Yang mungkin berhalangan hadir, yang ada yang masih sakit dan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, moga-moga diberi kemudahan dan kelancaran sehingga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, hari ini kita memperingati Maulud Nabi, hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya Nabi yang menjadi suri teladan kita bersama. Walaupun mungkin sudah 1442 tahun yang lalu berlalu, tapi ajarannya, suri teladannya masih kita ikuti dan akan selalu kita ikuti sampai yaumil akhir kelak. Hadirin yang berbahagia, pada kali ini Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema penguatan pendidikan karakter dan nilai religius generasi milenial di era digital dengan meneladani integritas Rasulullah. Moga-moga tema ini nanti bisa dijabarkan oleh Ustadz kita, Ustadz milenial ini di Radio FM Malang. Moga-moga anak-anak sekalian
bisa mengambil hikmah dari tema ini. Ini sekaligus uji coba pertama mengadakan kegiatan bersama di era pandemi ini. Setelah hampir sudah 7-8 bulan, mulai bulan Maret, kita baru hari ini bisa berkumpul bersama, walaupun ini masih perwakilan dari setiap kelas. Kita belum bisa menghadirkan seluruh siswa yang jumlahnya 1043 sampai hari ini. 60 guru dan 24 tata usaha, sehingga hampir 1100 lebih. Jika dihadirkan di tempat ini semua mungkin tidak muat. Tapi moga-moga dengan uji coba ini nanti kita coba untuk pembelajaran berikutnya, mungkin sekitar bulan Januari setelah ada vaksin yang mungkin sudah dapat kita peroleh, nanti kita bisa belajar bersama, berkumpul bersama. Kasihan gedung-gedung ini sudah, kelas-kelas kalian sudah menangis menunggu kedatangan kalian. Sudah 8 bulan kosong melompong. Mungkin hanya kami beberapa guru, karyawan dan teman-teman OSIS yang datang ke sekolah, dan mungkin anak-anak datang ke sekolah hanya menyerahkan tugas. Tentu rindu untuk berkumpul bersama di sini, bersendagoro, bersilaturahim, yang sekarang harganya mahal. Tentu di era milenial ini, COVID-19 ini, banyak hikmah. Insya Allah kejadian virus COVID-19 ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan tentu tidak mungkin Allah memberikan suatu kejadian itu tanpa memberikan hikmah, pasti. Nah, kita rasakan sekarang menutup aurat, menutup muka itu ada hal yang wajib, ya. Dulu kalau diwajibkan sulit, tapi sekarang silahkan kalau mau coba, ya. Kalau di alun-alun Malang kalau yang pakai masker itu jelas. Nanti harganya ini mungkin 10.000, kalau didenda bisa 100.000 rupiah. Nah, kalau ingin coba silahkan. Nah, tetapi itu bukan itu yang kita mau. Tapi mari kita ambil hikmah ini dengan pembelajaran daring. Banyak hal yang kita bisa ambil hikmah. Kita akan sering bertemu keluarga, bertemu tetangga yang mungkin dulu ketika normal ketemu ayah ibu, mungkin ayah berangkat pagi, kalian sudah berangkat. Ketika kalian pulang, ayah ibu mungkin ada yang belum pulang, yang kerja itu ada yang sampai jam 4, jam 6 sore, sehingga pulang tinggal tidur. Bahkan tetangga sebelah saja kalau ditanya tidak tahu. Ini sering terjadi di kota-kota besar, bahkan di perumahan. Pak, namanya ini mana? Waduh, tidak tahu saya. Nah, ini padahal tetangga sebelahnya, ya. Nah, mungkin dengan COVID ini kita mengenal lingkungan kita, mengenal tetangga kita, bahkan mengenal diri kita sendiri yang mungkin terlupakan. Kita akan ambil hikmah itu semua. Tentunya jangan hanya keluh kesah. Wah, sudah. Insya Allah setiap Allah yang berikan itu pasti ada hikmahnya. Tinggal kita mau mengambil ibrah atau pelajaran atau tidak. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang kami sampaikan. Tadi saya bacakan surat Al-Asri, tentunya demi waktu. Kita akan rugi hidup dunia ini. Sudah berapa tahun? Saya, Pak Thohir, mungkin beberapa teman guru itu sudah seksi, seket siji ke atas, ya. Mungkin tinggal hari-hari sedikit ya. Sedangkan anak-anakku sekalian, di tangan kalianlah negara, agama, dan kelanjutan Islam ini dipundak. Tentunya kami yang tua-tua ini berpesan, lanjutkan. Insya Allah di tangan kalian semua, pendidikan akan menjadi maju, agama Islam akan berjaya, dan insya Allah sampai hari kiamat kelak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Pasti di acara ini banyak kekurangan, tapi mari kita ambil hikmahnya. Moga-moga dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita akan memperingati, mengingatkan, mengambil kembali pelajaran-pelajaran yang diberikan beliau, sehingga kehidupan kita akan selamat di dunia dan akhirat kelak. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto atas sambutannya. Semoga bisa memberikan kita men-trigger diri kita biar bisa mematuhi protokol kesehatan ketika kita di luar rumah. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, gimana kalau misal kita bercakap-cakap dulu ya. Bercakap dulu. Ya, gimana sih perasaannya datang ke acara pada saat pandemi kayak gini? Terutama yang kelas 10 ya kan belum ketemu sama ibu gurunya, sama teman-temannya, kak kelasnya, bahkan teman kelasnya pun belum pernah ketemu. Ya, kayak apa ya? Kalau misal datang ke acara kayak gini, meskipun belum semua masih perwakilan, tapi kan setidaknya sudah bisa kenal lah ya satu sama lain. Oh, sama gurunya, sama bapak kepala sekolahnya, Bisa sama tahu teman-teman teman-temannya, kakak Iya. kelasnya juga banyak kan. Iya. Gitu. Nah, untuk menyemarakkan lagi, gimana kalau kita main kuis? Boleh banget Kak. Gimana, mau nggak teman-teman? Mau Mau nggak nggak teman-teman? main kuis dulu yuk. Nah, gini sistemnya ya. Kalau kita bacain pertanyaannya, siapa yang bisa jawab, nanti angkat tangan maju ke depan dan akan memperoleh hadiah Ya. yang sangat spesial dari kita. Dari OSIS. Ya. Untuk pertanyaannya, siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Kita hitung ya Kak ya. Kita hitung ya. Mulai dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Boleh maju Pak? Boleh maju Kak? Boleh maju ke sini? Iya kakak yang belakang. Iya. Ini perkenalan dulu ya, namanya siapa begitu Kak? Perkenalkan, nama saya Sukma Marzanda dari kelas 10 MIPA 4. Pertanyaannya saya ulang ya. Siapa nama dari orang tua Nabi Muhammad SAW? Ayah dan ibu. Nama ayah Abdullah bin Abdul Muthalib dan nama ibu Aminah binti Wahab. Benar nggak teman-teman? Benar. Ya. Untuk panitia bisa langsung maju ke depan untuk memberikan hadiah. Terima Terima kasih kasih, banyak, semoga Kak. hadiahnya bermanfaat. Bisa kembali. Terima kasih ya, semoga hadiahnya bermanfaat. Tepuk tangan dong. Mau lagi nggak kuisnya? Mau? Nanti ya di acaranya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Boleh. Untuk acara selanjutnya kita bisa memasuki untuk inti acara pada hari Inti ini. acara pada hari ini yaitu tausiah dari Ustadz Abdul Fattah SPD yang akan dimoderatori oleh Ananda Chandra Dwi Setiawan. Kepada Ustadz Abdul Fattah SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Chandra dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini sebagai moderator dalam acara kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema penguatan pendidikan karakter dan nilai religius generasi milenial di era digital dengan meneladani integritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para hadirin, sebelum kita mendengarkan pengajian Ustadz Abdul Fattah, saya akan membacakan biografi tentang beliau. Ustadz Abdul Fattah tinggal di Jalan Batu Amaril nomor 27 RT 8 RW 4 Pandanwangi, dan pendidikan beliau pendidikan fisika IKIP Malang, dan kegiatan beliau dalam bidang keagamaan sebagai pengasuh curhat Ustadz Radio MFN 101,3 FM dan ketua lembaga pendidikan Anur Malang serta pengasuh majelis muhasabah Tombok Ati Pandanwangi. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Abdul Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Chandra. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Mas Chandra. Sehat. Mas Chandra sehat nih? Alhamdulillah. Maaf ya, saya udah pakai face shield ya. Sama Pak. Iya. Ini kan pakai. Butuh adaptasi baru, new normal ya. Tadi bagaimana Pak perjalanannya menuju kemari? Alhamdulillah lancar Mas Chandra, berkat doanya. Didoakan nggak tadi? Saya lancar. Pasti didoakan. Oh, pasti didoakan. Alhamdulillah. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Iya. Bapak pendidikan S1 sarjana fisika di IKIP Malang. Iya. Bagaimana sih Pak perjalanannya bisa sampai sini, bisa menjadi ustadz itu bagaimana? Boleh dong ceritakan sedikit saja. Baik. Saya nyapa dulu Bapak Ibu guru, teman-teman boleh ya? Iya boleh Pak. Boleh ya? Silakan. Bener nih. Iya. Oh. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Batu, serta karyawan yang saya hormati. Kalau teman-teman dihormati, disayangi atau dicintai? Yang berbahagia. Oh, yang berbahagia. Teman-teman yang berbahagia. Saya ikut moderator loh ya. Ya. Alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi ditanya perjalanan ya. Ya, setiap manusia itu saya pikir memiliki perjalanan hidup gitu, Mas Chandra. Panggil Mas, Adik atau Mas aja ya? Oh. Weh, roto kereng nih, Mas. Santai aja Mas Chandra, santai aja ya. Jangan-jangan saya mau moderatori nanti. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi sesungguhnya masing-masing kita itu di dalam kehidupan di dunia ini memiliki batas waktu, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di antara manusia yang ada di dalam kehidupan di dunia itu banyak berada di dalam kerugian, illa kecuali amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lah, mengambil jalan tawasaw bil haqq, senantiasa mengajak kepada berbuat kebaikan agar kita itu tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi, Mas Chandra. Makanya insya Allah apapun profesi kita, saya boleh berdiri atau harus duduk terus nih?
duduk nggak apa-apa, sambil berdiri juga. Oh, sambil duduk nggak apa-apa, sambil berdiri nggak apa-apa. Ya. Mas Chandra sambil duduk atau sambil berdiri? Ya, ikutin bapak juga. Jadi kalau kemudian kita itu tidak ingin berada di dalam kerugian, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, insya Allah kita akan senantiasa mengajak untuk berbuat baik. Jadi kalau misalnya kebetulan saya dulu belajarnya di fisika ya. Bukan berarti ketika kita belajar di fisika kita tidak boleh menyampaikan kebaikan dan mengajak kepada kebenaran. Bukan berarti begitu. Bahwa apapun, sekali lagi, kalaupun toh misalnya kita belajar di ilmu sains, ilmu sosial, bahasa, ada tanggung jawab bagi kita semua untuk apa? Tawasau bil haq, untuk mengajak kepada kebaikan. Supaya apa? Seperti tadi yang disampaikan, agar tidak menjadi kelompok orang-orang yang rugi. Nah sekarang saya tanya, boleh nih? Aduh, kok ngedek gitu loh? Enggak, Pak. Oh, Mas Chandra kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Supaya nggak rugi, itu kira-kira pernah tahu nggak kalau ada temennya berbuat nggak benar? Pernah? Loh, siswa SMA 2 ada yang berbuat tidak benar? ada. Oh, nggak. Bahwa yang dipakai itu jawaban yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi nggak pernah ya? Belum. Oh belum. Saya belum. Oh saya belum. Kalau misalnya di kampung gimana? Pernah nggak melihat teman-teman melakukan sesuatu yang menurut Mas Chandra itu nggak baik? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah ya. Contohnya apa nih? Kayak misalnya apa ya, main game online terlalu tidak memforsir gitu Pak. Oh. Dan juga misalnya kan ada anak kecil nih, itu dia kayak merokok di depannya, jadi kan itu terhadap dia. Oh gitu. Supaya nggak rugi nih, supaya nggak termasuk yang rugi, Mas Chandra ngasih nasihat, diem aja atau kemudian cukup mendoakan, ya Allah semoga anak kecil ini berhenti merokok, apa yang dilakukan? Menasehati jika itu apa ya, masih bisa dinasehati. Oh begitu ya, wes mantap, kasih aplaus untuk Mas Chandra. Tuh, ini bukti Bapak Ibu bahwa apapun kondisi, apapun profesi, apapun yang bisa kita lakukan untuk mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah itu akan kita lakukan. Jadi begitu ya. Benar nih, udah nyambung nih perjalanan dari fisika, kenapa sampai kemudian menyampaikan, sambung ya. Oke, supaya tidak menjadi kelompok orang-orang yang rugi, insya Allah. Oke. Terima kasih Bapak atas ceritanya tadi, semoga bermanfaat untuk para hadirin juga. Amin. Dan baiklah, untuk momen selanjutnya yakni momen yang kita tunggu-tunggu dari beliau, pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah SPD. Kepada Ustadz Abdul Fattah, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari tadi itu belum dimulai. Belum Pak, masih tanya biografi tentang perjalanannya tadi. Oh gitu. Ini baru tahu siangnya. Oh, gitu. Boleh sambil duduk. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, mohon keikhlasannya untuk hadirin sekalian, kita akan zikir pagi. Ngomong-ngomong, tadi udah pada zikir pagi atau belum nih? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang dipakai yang mana nih?
Yang belum aja ya. Oke, baik. Saya membaca doa, saya membaca zikir, dan nanti diikutin, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa na'udzubika minal junun wal bala wal waba wa na'udzubika minal kufri wal faqr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari wa afini fi qalbi. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selalu kita bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat kepada kita. Insya bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Bersyukur itu tidak harus melulu berbicara nikmat materi loh ya. Bersyukur itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah saya dan kita semua sama-sama mengakui tentang nikmat Allah yang banyak kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernah dengar ayat ini? Fabi ayyi ala, bersama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Quran surah Abah.
Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayat 11. Kok ayat banyak? Mana ada Al-Quran Ar-Rahman ayat banyak, Pak? Yang mau disebut satu-satu. Ayat ketiga? Belum. Berapa? 5? Ayat 11. Belum. Berapa? 31? Kira-kira. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana yang masih kalian dustakan? Artinya apa? Allah memberi banyak kebaikan kepada kita semua. Bahkan pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika teman-teman sudah pada bete di rumah, betul begitu? Halo? Ini teman-teman pertama kali ke sekolah atau sudah sering kali? Oh, udah sering kali ya? Yang baru pertama ini, wah luar biasa nih. Luar biasa, artinya kalau tadi disebutkan kita itu biasanya berhadapan dengan smartphone, berhadapan dengan lepi gitu ya. Semuanya itu bikin kita itu bete. Tapi insya Allah tadi kita itu udah doa kepada Allah. Doanya supaya nggak bete apa tadi? Halo? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Supaya nggak galau, supaya nggak gelisah. Tapi bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di tempat ini, dan teman-teman yang hadir di sini itu adalah perwakilan pilihan, insya Allah disyukuri. Kenapa? Kalau kita itu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah itu akan tambah nikmat kepada kita. Maka insya Allah perbanyak kita itu memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Perbanyak kita itu memuji Allah dengan selalu ingat kepada Allah. Perbanyak kita itu memuji kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, insya Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah yang hari ini kita ingat hari kelahiran beliau. Ngomong-ngomong, ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Saking banyaknya di rumah, kadang-kadang tanggal kita itu nggak tahu ya. Tanggal berapa? 14 gitu. Kalau Masehi, ada yang tahu hijriahnya? Oh, untung nggak ada contekan. Hijriahnya tanggal berapa nih? Pokoknya Rabiul Awal gitu ya. Kita kan memperingati kelahiran Rasul, Pak, ya Rabiul Awal. Mohon maaf Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, kita itu mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita juga akan berupaya untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Termasuk diantaranya itu kebiasaan menggunakan kalender Hijriah. Saya sering kali ingatkan, kenapa banyak sekali aktivitas ibadah kita kepada Allah itu menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Bahwa sekarang, mohon maaf Bapak Ibu guru, tanda tangan gaji Masehi ya? Masehi ya? Adik-adik bayar SPP Masehi atau Hijriah? Oh, udah bayar SPP? Oh, alhamdulillah gitu. Oh, gratis? Oh, luar biasa. Ini mohon maaf, di cancel ya. Adik-adik bayar SPP-nya Pak Fatah, bayar SPP-nya dulu pakai Masehi gitu, karena dulu masih pakai SPP gitu, Masehi. Tapi meskipun demikian, kalau kita mengaku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga berupaya untuk apa? Ingat dengan yang beliau bawa. Bukankah cinta itu mengingat? Iya. Cinta itu berarti mengingat. Oke, mohon maaf. Adik-adik saya tanya, kita saat ini memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau komen untuk apa kita itu memperingati kelahiran Rasul? Ada? Semakin cinta. Ya, ada Bapak Tamas ya. Cinta itu berarti mengingat. Kalau misalnya ada, ngomong-ngomong, Mas Chandra, ada yang dicintai enggak? Pasti ada. Oh, pasti ada. Boleh dong disebutkan Orang tua yang pasti. Oh iya, orang tua, mantap gitu. Ngomong-ngomong tentang orang tua, bener nih cinta betul sama orang tua. Iya Pak. Namanya siapa Bapak? Loh,
itu menyebut gitu ya kan. Kalau cinta dengan orang tua, kita akan sebut nama orang tua ya. Sebut orang tua 3 kali. Siapa? Kalau misalnya tidak nyebut, kira-kira cinta atau enggak nih? Insya Allah cinta ya. Disebutnya dalam hati ya. Selalu didoakan nggak orang tua? Selalu. Gimana doanya? Wes pakai bahasa yang mudah, pakai bahasa yang sederhana. Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma warhamhum kama rabbayani shaghira. Oh gitu. Pokoknya yang belakang ada Sofi Koronya aja. Ya. Cinta itu menyebut, cinta itu mengingat, cinta itu berkorban, cinta itu merindu, cinta itu benci dan sayang. Iya kan? Jadi kalau kemudian mungkin ada di antara adik-adik yang saat ini mungkin sedang lagi terkena virus ya, bukan COVID ya, naudzubillah min dzalik, virus merah jambu gitu kan? Ada? Nggak usah ngacung ya. Tapi kalau udah terkena virus merah jambu, kira-kira yang kita ingat itu virusnya atau jambunya? Jambunya. Oh jambunya. Subhanallah. Jadi kalau kemudian kita itu mau belajar gitu ya, terus ingat yang kita cintai gitu kan. Bahkan buka buku, yang ada di halaman pertama sih dia gitu kan. Bahkan halaman kedua, 3, 4, 5 dia semua gitu. Mestinya Rasul kita juga kita begitukan ya, insya Allah. Jadi kalau tadi Rasul mengajarkan kepada kita kalender Hijriah, insya Allah kita akan pelajari. Kenapa? Saya katakan tadi, banyak peribadatan kita menyembah antara hamba kepada Al-Khaliq itu menggunakan kalender Hijriah. Padahal keberadaan saya dan bapak, ibu guru, adik-adik semua di dunia itu mau ngapain? Wa ma khalaqtul jinna, diteruskan, wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lah, peribadatan kita itu banyak menggunakan kalender Hijriah. Mohon maaf, adik-adik pernah puasa wajib? Nah ya, biar gak Mas Chandra doang yang ditanya ini. Mas Chandra udah pada gemeteran nih gitu. Ya Mas Chandra. Oh enggak. Kalau berbicara puasa wajib, kita bicara bulan apa? Juli kah? Mei? Agustus? Puasa wajib kita bicara bulan apa? Ramadan. Kalau kita berbicara hari raya Idul Fitri, kita bicara bulan apa? Syawal. Dzulhijjah. Mohon maaf, hari raya Idul Adha. Dzulhijjah. Mohon maaf, pernah dengar puasa Asyura? Kita bicara bulan apa tuh? Muharram. Iya kan? Pernah puasa, pernah praktek puasa Arafah? Ngaku cinta Nabi, insya Allah pernah praktek puasa Arafah kan? Kita bicara bulan apa? Dzulhijjah. Pernah berpuasa Ayyamul Bid, hari putih? Bicara bulan apa? Tengah bulan. Bulan Masehi atau Hijriah? Kalau kemudian pertanyaannya kita tidak hafal kalender Hijriah, kira-kira sempat puasa hari putih atau enggak? Dapat kiriman posting Pak, gitu ya. Maklumlah era digital, apa-apa tunggu postingan lewat lewat smartphone gitu ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah, oke, Islam itu tidak menolak teknologi. Islam tidak menolak teknologi, tapi yang harus kita lakukan adalah bahwa kita persiapkan agama kita supaya teknologi itu bisa bermanfaat untuk kebaikan. Sepakat? Kita manfaatkan teknologi supaya kita jadikan kebaikan dan kemaslahatan sehari-hari kita. Begitu? Saya tanya, adik-adik,
Menikmati sekolah itu tatap muka langsung atau tatap muka via smartphone? Langsung atau smartphone? Smartphone atau laptop? Kalau boleh tahu, kenapa lebih suka tatap muka langsung daripada lewat daring? Masuk Pak, bosan Pak gitu. Padahal mohon maaf Bapak Ibu guru, ada nggak di antara siswa-siswi kalau misalnya dimintai tolong itu yang merenggut? Kalau tatap muka langsung? Nggak ada ya. SMA 2 Batu keren gitu loh, gitu ya. LAS. Tapi bahwa sekarang yang harus kita hadapi sekarang via smartphone. Jujur. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ngajar, itu kita dengerin dengan cara video nyala, mikrofon mati, kita tetap standby di depan laptop dan atau di depan smartphone, atau kemudian video mati, mikrofon mati, terus kita tinggal ke tempat lain sambil kita beraktivitas lain. Mana yang ditunaikan? Tutup semua. Saya tanya yang siswa-siswi dulu ya Pak. Kalau Bapak Ibu guru kayaknya juga bisa begitu ya. Tinggal upload gitu ya videonya, setelah itu masuk YouTube gitu. Ini mohon maaf Pak, pengalaman anak saya gitu, dan juga saya gitu kan. Ternyata memang kondisi seperti ini memang mengharuskan bahwa kita itu harus kreatif, inovatif. Bahwa sekali lagi ada banyak hal yang negatif. Mungkin tadi Mas Sandra bilang main game gitu ya. Terus kemudian menghentikan pemakaian smartphone itu begitu luar biasa susahnya gitu. Saya dulu menerapkan kepada anak-anak saya pakai smartphone Sabtu Ahad. Semua Sabtu Ahad. Kalau tidak Sabtu Ahad tidak usah menggunakan itu dulu. Tapi kalau sekarang kita pakai seperti itu jelas susah kan gitu. Kenapa? Karena semua tugas, semua pembelajaran itu lewat teknologi itu. Lah, menghentikan gitu loh, susah banget gitu. Sudah tidak usah main HP terus, taruh, letakkan. Masih ada tugas ya, belum selesai. Dikumpulkan jam berapa? Dikumpulkan jam sekian. Oke, kalau udah selesai, semuanya mati dan kita ngobrol, kita ngumpul. Tapi itu tidak sederhana. Kalau kemudian kita perhatikan Bapak Ibu, adik-adik dengan belajar di rumah dan di sekolah, sholat kita itu jadi lebih tepat waktu atau justru semakin molor? Masa iya tepat waktu? Molor atau tepat waktu? Loh, tadi tepat waktu, sekarang kok molor? Kadang tepat waktu, kadang molor Pak gitu. Kadang-kadang. Ya, iyalah. Tapi ini yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Allah itu mengutus Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi contoh. Kenapa sih Nabi itu dari manusia biasa, bukan dari malaikat? Ada orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Rasul Muhammad, kenapa yang menyampaikan itu bukan malaikat? Kenapa harus engkau manusia? Kalau misalnya malaikat yang menyampaikan kebenaran, kami mungkin lebih percaya daripada engkau yang menyampaikan. Padahal mohon maaf, adik-adik, Rasul Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu pernah mendapatkan julukan yang terkenal di antara orang-orang Quraisy. Ada yang ingat julukannya apa? Halo? Julukan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasul Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena beliau itu tidak pernah berdusta. Beliau itu tidak pernah berkata-kata yang bohong. Apa nih gelarnya? Dahsyat, Al-Amin. Ya. Jadi kalau kita itu bertemu dengan Rasul, kita itu semakin apa? Semakin mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda menghormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Timbal balik di dalam proses pembelajaran, guru menyayangi muridnya, murid hormat kepada guru. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa? Bahwa Rasul itu menyayangi. Yang kedua, Rasul itu siddiq, Rasul itu benar. Rasul itu selalu menyampaikan perkataan yang benar, karena perkataan Rasul itu datang dari wahyu. Jadi kalau kita berbicara, berbicaralah kebaikan, berbicaralah yang benar, insya Allah. Termasuk juga kita itu juga harus jujur, adik-adik. Mohon maaf, kalau kita itu lagi ngerjakan tugas, lagi ngerjakan soal ujian, kita tuh pengen dapat poin yang tinggi, sedengan atau rendah? Sedengan aja ya. Kan kalau yang berlebihan itu kan nggak bagus Pak, gitu ya. Kalau dapat 10 itu kan ya terlalu berlebih lah, nggak usah lah, cukup 9,5 gitu ya. Kalau nilai itu nggak apa-apa, tinggi. Saya dulu tuh sempat, Pak Guru, saya tuh ulangan ya dapat baik-baik terus, kok di rapot itu kok nggak baik sih. Kita semua memang Pak Guru tidak pernah memberikan nilai 9 kepada siswa-siswi. Kenapa? Karena 9 itu adalah nilai yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak boleh nilai itu diberikan sempurna kepada anak. Tidak ada begitu. Sudah beda kasusnya. Kalau ulangan berbuat jujur, nilainya tinggi, berbuat curang, nilainya rendah. Mana yang dipilih? Halo? Saya kasih ya, pilih ya. Kalau lagi ujian, jujur, nilainya tinggi, atau nyontekan nilainya rendah, mana yang dipilih? Yang jujur, nilainya tinggi, insya Allah. Jadi jangan pernah berpikir memilih tidak jujur, nilai rendah. Ya, udah nggak jujur, nilainya rendah lagi. Pak Fatah itu pernah ngajar. Sebelum ngajar itu Pak Fatah kasih kesepakatan. Pak Fatah ngajar matematika fisika. Awal Pak Fatah katakan, saya lebih suka kalian itu jujur. Kalau misalnya nilainya jelek, asalkan itu dari proses yang jujur, prosesnya sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada nilainya tinggi tapi tidak jujur. Kalau ulangan, ketahuan nyontek, langsung nilainya 0. Dan itu masih ada yang komentar, Pak Fatah, kalau nggak ketahuan gimana? Itu berarti rezekinya. Tapi alhamdulillah, ternyata dari komitmen awal seperti itu, betul. Awalnya itu ada yang dapat 8 kesambar petir. Kesambarnya itu dari samping. Jadi 8 kesambar petir dari samping, tinggal separuh. Dapat berapa? 3. Dapat 8 kesambar petir, 0 yang atas, ceprek, dapat berapa? 0. Tapi itu jadi bahan evaluasi. Ini kalau dari 30 siswa yang dapat 3, 2, 4, 0 itu 60%. Ini jangan-jangan bukan siswanya yang nggak bisa, tapi saya. Ini proses evaluasi. Alhamdulillah, proses berjalannya waktu ternyata meningkat. Proses kejujuran. Tidak apa-apa, dapat berapapun yang penting jujur. 6, 7, 8, 9 sampai pada akhirnya rata-rata poinnya antara 8, 9, 8, 9. Subhanallah. Artinya apa? Sebenarnya kita itu punya potensi. Murid-murid itu punya potensi untuk apa? Untuk bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita itu punya Allah. Karena apa? Karena kita itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berbuat jujur, maka fa insya Allah kalian akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Siap ya? Siap ya? Siap. Tidak apa-apa kita ujian. Oh, tidak ada ujian akhir ya. Tidak apa-apa kita ujian itu nilainya tinggi, asalkan kita jujur itu tidak apa-apa. Insya Allah ya. Dan semuanya itu harus ditopang, harus didukung. Bapak, ibu guru, semuanya itu harus mendukung. Jujur, mulia. Jujur, nilai baik. Insya Allah. Yang ketiga, Rasul itu tabligh. Rasul itu menyampaikan. Ini tugas yang sering kita lupakan. Dan padahal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tawasau bil haq. Menyampaikan. Ini kadang-kadang kita itu yang emoh. Kadang-kadang kita itu tidak mau. Loh, ada temen yang nggak sholat, kita mau ngingetin, nggak mau. Kenapa? Ntar dipanggil ustadz Pak. Nggak mau. Ntar dipanggil ustadzah Pak. Gitu. Padahal mohon maaf, kalau ada teman kita nggak sholat,
Kalau kita itu negur, itu berarti kita itu sayang atau benci? Saya tanya, ada teman kita itu nggak sholat, kita tegur, ayo sholat, itu berarti kita itu seneng, sayang, atau kita itu benci? Sayang. Kalau misalnya ada teman-teman ketahuan nyontek, terus kita tegur, Sam, Mas, nggak usah nyontek, kita itu berarti seneng atau benci? Kok diem? Misalnya ya, misal ada teman ketahuan nyontek, terus kita ngelihat, Mas, nggak usah nyontek. Kalau kita negur begitu, kita itu sayang atau benci sebenarnya? Benci tapi sayang, kan begitu kan? Sayang tapi sayang gitu. Artinya apa? Kita ingin kawan kita itu sama dengan kita, sama-sama mengajak kepada kebaikan, insya Allah. Tabligh ya, menyampaikan. Siap? Kalau misalnya ada temennya sholatnya masih malas-malesan, kita akan ajak supaya rajin. Siap? Kalau misalnya ada malas-malesan belajar, kita ajak untuk rajin belajar. Siap? Kalau ada teman yang sukanya main game, kita ajak, ayo dengerin kajian, ayo belajar, jangan terus-terusan main game. Siap? Ya udah siap Pak, wong saya kliennya kok, wong saya partnernya kok gitu. Hati-hati ya, insya Allah. Yang keberapa? Mengasihi, sidik, tabligh, amanah. Amanah itu bertanggung jawab. Adik-adik, sekarang ini, mohon maaf, masanya pandemi seperti ini, guru itu memberikan keleluasaan kepada adik-adik untuk belajar memaksimalkan apa yang ada. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah waktunya belajar, maka belajar. Ya, kalau memang waktunya mengerjakan tugas, cuman memang mohon maaf ya Bapak Ibu guru, mohon maaf, dengan kondisi seperti ini mestinya memang harus ada penurunan standar dalam tanda kutip ya terhadap target-target, karena memang kalau kita perhatikan anak-anak itu banyak belajar daring tapi kok justru banyak ini ya, banyak tugas gitu ya. Wah, asik Pak Fatah nyinggung gitu, asik gitu ya, asik gitu ya. Enggak, maksud saya itu begini, bukan berarti masa seperti ini kita harus menurunkan kualitas kita, enggak, tapi tentu berbeda, luring, daring ya, tatap muka langsung, liqa, talaqi, belajar itu memang talaqi ya, bertatap muka langsung, tapi dengan segala keterbatasan karena kondisi begini, mestinya kita sama-sama saling menyadari, maksud saya itu seperti itu. Bayangkan, karena mohon maaf, saya seperti ini karena saya juga punya anak, saya juga sebagai pendidik itu berat Pak, Bu. Beratnya gimana? Masing-masing itu ada beban tugas sekian, luar biasa. Artinya apa? Ayo masing-masing kita itu berupaya untuk memaksimalkan potensi kita. Ingat sekali lagi, potensi yang diberikan Allah kepada kita itu maksimalkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita itu hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah. Dan yang kelima, kita adalah faqona, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Sekali lagi, proses pembelajaran seperti ini tidak harus menjadikan diri kita itu bermalas-malasan. Kita tadi sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sifat malas. Insya Allah, dengan belajar daring seperti ini, kita perbanyak untuk belajar mandiri, kita memperbanyak literasi kita memperbanyak untuk membaca, menyimak, terus kemudian mendengarkan, terus kemudian menulis, insya Allah. Karena yang saya lihat, keterampilan menulis generasi Y, generasi Y, generasi milenial zaman sekarang itu, literasi menulisnya, kemampuan menulisnya itu kurang. Nulis jawaban di media sosial, wah dahsyat. Jadi maksud saya itu menulis ngarang gitu ya. Kalau dulu ada pelajaran mengarang, mestinya dalam konteks sekarang itu digalakkan mengarang gitu. Karena kalau kemudian kita itu terbatas kemampuan menulisnya, terbatas kemampuan berbicara, terbatas kemampuan untuk menggali informasi dari teknologi, saya khawatir kita yang akan termakan oleh teknologi, bukan kita yang memanfaatkan teknologi. Na'udzubillah min dzalik. Teknologi boleh maju, teknologi boleh berkembang, tapi agama kita tidak boleh tergerus ya.
Teknologi boleh berkembang, teknologi boleh maju, kita pakai internet, kita pakai smartphone, kita pakai laptop, kita pakai apapun, tapi sholat harus tetap kita tunaikan. Kita menggunakan smartphone, zikir kita tetap lakukan. Kita menggunakan laptop, baca Al-Quran, kita juga harus tetap tunaikan. Insya Allah. Karena ini untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, dan untuk pengembangan potensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi dan menghormati, jujur, benar, menyampaikan apa yang harus disampaikan, amanah, bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Fatanah, jadilah orang-orang yang cerdas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Tolong ya adik-adik, kalau urusan kita itu mau diselesaikan oleh Allah, tolong perbaiki hubungan kita dengan Allah. Lewat jalur apa? Sholat. Satu ya. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, jalur sholat, jalur puasa, jalur zakat, jalur infak, jalur haji, jalur umroh. Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh, semoga haji dan umrohnya mabrur. Amin. Adik-adik yang sudah haji dan umroh, semoga hajinya mabrur. Amin. Sudah ada yang siswa yang udah naik haji? Belum, tidak apa-apa. Berdoa, semoga Allah segera memanggil kita, insya Allah. Panggilan ada dua, ke Baitullah dan ke Rahmatullah. Tinggal milih yang mana nih? Baitullah aja dulu ya. Baru setelah ke Baitullah, setelah itu Rahmatullah. Oke. Rasul juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu berhubungan dengan sesama. Di era teknologi seperti sekarang, Rasul juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam itu tidak boleh ketinggalan teknologi. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertemu dengan seseorang yang sedang menyerbu pohon kurma. Kemudian orang ini memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah, yang baik menyerbu kurma itu seperti ini dan seperti ini. Maka Rasul kemudian katakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Islam itu mengajarkan kita untuk terus maju, berpikir agar kita tetap maju secara teknologi. Saya tanya, boleh nggak kita punya HP? Boleh nggak kita itu punya HP? Meskipun kita tidak dalam keadaan daring, boleh nggak kita punya HP? Pertanyaan saya, HP yang kita pegang itu banyak kita manfaatkan untuk kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kebaikan atau keburukan itu tergantung kita kan? Alat ini mubah aja hukumnya. Al-aslu fil asya ibaha. Hukum asalnya benda itu mubah. Malam yarid dalilu takhrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ada orang banyak salah tangkap. HP itu dampak negatifnya itu luar biasa. Karenanya HP haram. Loh, susah kalau begitu. Kalau pakai daring seperti ini gimana? Lah, bahwa kemudian kita itu memanfaatkan untuk kebaikan atau untuk keburukan, ini yang harus kita perhatikan. Ada yang akun Instagram atau akun Facebook atau akun Twitter, followersnya melebihi dari 1 juta. SMA Negeri 2 Batu, ada? Halo? Follow in. Ada nggak? Yang kisaran 100.000 sampai 500.000 followers, ada? Nggak? Yang di bawah 100? Halo? Teman-teman nggak punya ini? Nggak punya followers? Oh enggak ya? Nggak punya followers, follow in, Mbak, kita itu banyak mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, yang banyak diikuti itu dari kalangan selebritis, terus kemudian olahragawan, terus politisi, atau bapak ibu guru? Oh, teman ya? Teman. Ada yang memfollow bapak ibu guru?
Ada ya? Oh. Teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf. Sekarang ini yang banyak teman-teman ingat di kalangan remaja dalam konteks kekinian itu kira-kira dari kalangan selebritis atau kalangan artis? Kalangan selebritis atau kalangan artis? Baik, saya ingin bertanya kepada adik-adik yang bisa menjawab ini sebagai kuis nanti, boleh ya? Boleh ya, nanti hadiahnya ya. Tolong sebutkan yang bisa menjawab ngacung. Oke ya. Siapa yang mau ngacung tangan? Oh, belum ya? Oke. Baik, tolong sebutkan adik-adik siapa yang bisa menyebutkan ya 5 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. 5 orang aja. Oke, ya Mbak. Ya, silakan Mbak. Ya. Ya, oke. Sambil berdiri ya Mbak ya. Oke. Boleh moderator? Maju. Boleh maju ya. Oke. Ke depan. Boleh maju ya. Oke. Sambil googling gitu ya. Oke, yes, di situ aja. Oke, dikasihkan mic-nya. Oke. Sebutkan 5 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nama dulu, terus kelas berapa? Oke ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayana Rizky Alfania dari kelas 11 IPS 1. Oke. Udah siap nih? Insya Allah. Ya, siapa aja? Yang pertama Abu Bakar, Abu Bakar. kedua Usman. Abu Bakar itu gelarnya apa? Julukannya? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Oke. Utsman. Usman. Utsman yang mana? Usman bin Affan. Oh, yang bin Affan. Oke. Terus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Terus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Terus satu lagi. Wes ngarang lah, ngarang. Siapa? Tinggal satu loh. Mau googling? Lali itu lali karena grogi, karena berada di depan, atau betul-betul lali? Satu lagi. Milih ya, milih ya. Oh, yang Abdurrahman sudah kadung disebut. Milih ya. Abdullah atau Fulan? Fulan aja. Ya wes sudah. Fulan itu berarti sudah mengeneralisasi. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kita kasih semangat dulu. Oke. Itu hadiahnya deh. Hadiahnya. Oke, sudah diambil aja. Oke, setelah itu ditunjukkan. Oke. Oke, kasih aplaus. Terima kasih. Ya. Ada yang mau lagi hadiah? Ada? Oke. Ada bener, ngacung dulu aja. Nggak ada ya? Oke, Mas. Ya, maju. Ya, kacamata. Ya, oke. Maju, Mas. Mau hadiah nih? Oh, enggak mau. Ya wes, kalau enggak mau. Namanya siapa, Mas? Akmal Ganasito. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11? Iya. Oke. Mas, sebutkan personel Wali Band. Ya udah, sebutin. Personilnya Wali Band. Kan ada itu di Amanah Wali gitu loh. Enggak lihat kan? Enggak terlalu Pak sama Wali Band. Hah? Enggak terlalu sama Wali Band. Oh, udah terlalu lu sama Wali Band. Sama siapa? Blackpink. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Yang disenengin yang mana? Kalau grup band kurang enggak. Terus yang ini grup sholawat. Loh, ya terus yang disenengin apa? Enggak apa-apa, saya ngikutin aja.
Oh, nggak ada. Oke, kalau begitu sebutkan guru yang ada di SMA Negeri 2 Batu. Semuanya. Ya iyalah. Nanti kalau saya suruh milih cuma 4 nanti dikira pilih kasih. Semua oke. Tolong nanti dikoreksi gitu, Bapak Ibu guru. Yang hadir aja, Pak. Oh, yang hadir aja. Ya, wes. Pak Tohir, Pak Anto, Pak Wartono, Pak Adin, Di Bapak Tondi. Maksudnya dalam bayangan. Oke, dalam bayangan. Oke. Terus Pak Adit, terus Pak Saheri, terus Pak Ali, terus Bu Ati, terus ada apa di absen? Di absen. Bu Ani hadir, Bu Siti hadir, gitu loh. terus ada Sebenarnya nyebut siapapun aja, saya kan banyak yang nggak tahu, nggak apa-apa, harus sebutkan aja gitu. Oke. Sekarang beri salam hormat kepada Bapak Ibu guru. Kelas berapa tadi? kelas 11. Kelas 11. Harapan yang ingin disampaikan Mas siapa tadi? Akmal. Mas Akmal kepada Bapak dan Ibu guru dalam suasana proses daring ini, kaitkan dengan kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW. Sampaikan ya, 5 menit Pak Fatah duduk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon izin menjawab dari pertanyaan Ustaz Abdul Fattah. Harapan saya dalam kondisi seperti ini untuk mengkaitkan Sama Bapak Ibu guru. ya grogi. Oh, grogi. Harapan saya kepada ibu bapak guru tentang berkaitan dengan kita dalam Maulid Nabi ini, sepatutnya saat dalam pembelajaran mungkin di sela-sela pembelajaran atau apa sedikit mengaitkan tentang ayo kita agar mencintai Rasulullah atau memberikan motivasi sedikit maupun semangat agar agar muridnya itu tidak sampai terlupa ataupun yang terlupaan dengan kalau kita punya Rasulullah SAW seperti itu. Sudah. Begitu? Oke, kasih aplaus. Oke. Mau hadiah yang mana? Yang besar, yang kecil, yang sedang? Yang ikhlas. Yang kecil aja lah, yang ikhlas. Oke. Ditunjukkan pakai 2 tangan. Hormat kepada Bapak Ibu guru. Ini loh, Bapak Ibu guru hormat gitu loh. Terima kasih Mas Akmal. Sama-sama. Berbagi ya dengan teman sebangku ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, banyak di antara generasi muda kita itu yang melupakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah, tidak tahu maka tidak kenal, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kemudian kita itu mau cinta kepada Rasul, tapi kemudian kita itu tidak kenal dengan Rasul, bagaimana kita itu mau mencontoh, mau meniru gitu, mau mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita? Insya Allah. Saat ini seperti tadi pesannya Mas Akmal ya, ayo kita akan belajar tentang sejarah hidup Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada buku sirah, sekarang teknologinya sudah teknologi e-book. Insya Allah silakan download sejarah hidup Rasul. Tapi alangkah lebih baiknya jika kemudian punya kita itu sejarah hidup Rasul. Kenapa? Karena kita itu akan terus berkenalan dengan Rasul. Rasul sudah wafat sekarang. Kalau kita itu tidak mau membaca biografinya, kita itu susah nanti. Tidak akan mencintai Rasul. Rasul punya keluarga. Kalau kemudian kita tidak belajar tentang keluarganya, kita pun juga akan susah mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasul. Bagaimana Rasul dengan pasangannya, bagaimana Rasul dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Yang ketiga, Rasul pernah mengatakan, ibarat waktu malam hari, kalau saya rembulan, sahabat itu adalah bintang-bintang. Makanya tadi, alhamdulillah ya, ada yang menyebutkan sahabat. Karena generasi milenial itu, nama sahabat itu kadang banyak yang lupa. Yang sering diingat itu Lee Min Ho, terus Lisa, Blackpink gitu ya, terus
Red Velvet siapa aja? Halo? Sohyo gitu ya, Sang Hye-moon gitu, Park Ji-sung gitu ya. Terus kemudian Mi-won gitu kan, gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu, tapi ya pantas kalau banyak di antara kita itu yang lebih kenal dengan mereka. Kenapa? Yang masuk di dalam benak kita itu adalah nama-nama mereka. Yang kita lihat, yang kita tiru, yang kita searching, yang kita googling itu mereka gitu. Sementara siapa itu Rasul Muhammad SAW, siapa itu Khadijah, siapa itu Aisyah, siapa itu Maimunah, siapa itu Ummu Habibah, siapa itu Ummu Salamah, siapa itu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Abu Bakar As-Siddiq, Ibrahim, Abdullah. Kita itu banyak lupa. Kenapa? Karena memang jarang sekali ada di dalam benak pikiran kita. Maka insya Allah, adik-adik ya, meskipun kita itu jauh ya, tidak lagi bersama dengan Rasul Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan merindukan. Sepakat? Insya Allah kita akan merindukan bertemu dengan Rasul. Sepakat? Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Rasul Muhammad SAW. Siap? Siap bertemu dengan Rasul? Saya doakan nanti malam teman-teman bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Mimpi itu kalau kita sering menyebut, insya Allah kita itu akan bermimpi. Ya. Cuman kalau yang kita sebut Messi, Ronaldo, mimpinya mimpi ketemu Messi dan Ronaldo. Tapi kalau kita pengen bertemu dengan Rasul, sebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya? Kalau kita belum bertemu di dunia, insya Allah kita berdoa kita akan bertemu dengan Rasul di akhirat, di surganya Allah. Siap? Siap? Pengen cepat-cepat bertemu dengan Rasul? Maksudnya di dunia iyalah, ya. Kalau di akhirat biar nanti aja gitu. Tapi jangan begini adik-adik ya. Alhamdulillah tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasul. Sampai-sampai nih sholat subuh saya ketinggalan. Loh, kenapa nggak ngerjakan? Rasul bilang kepada saya, nggak apa-apa, karena malam ini kamu telah bermimpi saya nggak sholat subuh, kamu tidak apa-apa. Itu hati-hati, itu bukan bertemu dengan ya. Jadi kalau kita itu bertemu dengan Rasul, kita itu semakin apa? Semakin mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda menghormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Timbal balik di dalam proses pembelajaran, guru menyayangi muridnya, murid hormat kepada guru. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Bahwa Rasul itu menyayangi. Yang kedua, Rasul itu siddiq, Rasul itu benar. Rasul itu selalu menyampaikan perkataan yang benar, karena perkataan Rasul itu datang dari wahyu. Jadi kalau kita berbicara, berbicaralah kebaikan, berbicaralah yang benar, insya Allah. Termasuk juga kita itu juga harus jujur, adik-adik. Mohon maaf, kalau kita itu lagi ngerjakan tugas, lagi ngerjakan soal ujian, kita tuh pengen dapat poin yang tinggi, sedengan atau rendah? Sedengan aja ya. Kan kalau yang berlebihan itu kan gak bagus Pak, gitu ya. Kalau dapat 10 itu kan ya terlalu berlebih lah, gak usah lah, cukup 9,5 gitu ya. Kalau nilai itu gak apa-apa, tinggi. Saya dulu tuh sempat, Pak Guru, saya tuh ulangan ya dapat baik-baik terus, kok di rapot itu kok gak baik sih. Kita semua memang Pak Guru tidak pernah memberikan nilai 9 kepada siswa-siswi. Kenapa? Karena 9 itu adalah nilai yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak boleh nilai itu diberikan sempurna kepada anak. Tidak ada begitu. Sudah beda kasusnya. Kalau ulangan berbuat jujur, nilainya tinggi, berbuat curang, nilainya rendah. Mana yang dipilih? Halo? Saya kasih ya, pilih ya.
Kalau lagi ujian, jujur nilainya tinggi atau nyontekan nilainya rendah, mana yang dipilih? Yang jujur nilainya tinggi, insya Allah. Jadi jangan pernah berpikir memilih tidak jujur nilai rendah, ya. Udah nggak jujur nilainya rendah lagi. Pak Fatah itu pernah ngajar. Sebelum ngajar itu Pak Fatah kasih kesepakatan. Pak Fatah ngajar matematika fisika. Awal Pak Fatah katakan, saya lebih suka kalian itu jujur. Kalau misalnya nilainya jelek, asalkan itu dari proses yang jujur, prosesnya sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada nilainya tinggi tapi tidak jujur. Kalau ulangan, ketahuan nyontek, langsung nilainya 0. Nah itu masih ada yang komentar, Pak Fatah, kalau nggak ketahuan gimana? Itu berarti rezekinya. Tapi alhamdulillah tambah, jangan. Kecuali pedagangnya yang ikhlas. Jeruk 1 kilo 10.000. Panjenengan tawar itu, mulai dari harga 2.000 enggak apa-apa. Pak, jeruknya berapa 1 kilo? 10.000. Janganlah Pak, berapa? 2.000. Boleh nggak? Boleh nggak? Kira-kira yang menjual itu senyum atau ewu tutulan dewe, kurang dewe. Nah, boleh. Tapi kalau sudah deal 9.000 1 kilo, tangan kita itu tidak usah ikut-ikutan, tidak usah tambahi. Saya khawatir tambahan yang 1 jeruk itu akan menghilangkan dari yang 1 kilo itu. Nah, ya. Lombok mumpung lagi mahal 70.000, tambahin sagegem. Hati-hati, bisa jadi gara-gara tambahan sagegem itu bikin lomboknya itu enggak pedes. Oh enggak, masih tetap pedes. Hati-hati, itu akan menghilangkan keberkahan. Padahal yang akan kita cari di dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Keberkahan itu apa? Az-ziyadatul khair wa anfa'aha. Kalau usia kita itu berkah, semakin tambah usia, berarti kita itu akan semakin dekat kepada Allah dan semakin membuat manfaat dengan sesama. Kalau harta kita itu berkah, harta yang Allah berikan kepada kita akan kita infakkan di jalan Allah.